Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kajian kita kali ini kita akan mencoba sedikit mengulas aspek historis tentang pertumbuhan atau kebangkitan kembali ekonomi Islam ya. Dan termasuk kebangkitan kembali kajian Islam di negara-negara di dunia. Kapan sebenarnya mulai intens kembali ekonomi Islam mulai diperbincangkan di tingkat dunia ya. Kalau kita melacak dari sejarah itu tahun 1960-an sampai 1970-an itu sudah mulai sebenarnya ada satu kesadaran baru ya dari masyarakat muslim dunia untuk kembali mengaktualisasikan ekonomi Islam yang sempat terpuruk karena penetrasi kapitalis dan sosialis ya di beberapa negara dunia Islam terutama. Jadi mulai muncul kembali secara intens itu tahun 60-an sampai tahun 70-an ya. Kajian tentang Islam, perbincangan tentang ekonomi Islam mulai banyak diperdebatkan, mulai banyak dimunculkan oleh beberapa negara di dunia. Nah, sebagai langkah konkretnya maka tahun 1963 ya, 63 itu berdirilah embrio bank pertama di dunia yang menggunakan sistem Islam adalah yang kita kenal dengan Bank Islam Midgamer. Ya, Midgamer itu salah satu lembaga keuangan atau perbankan yang didirikan di Mesir dan juga berdiri di Pakistan. Ya, jadi tahun 63 ini awal pertama kali embrionya berdiri lembaga perbankan syariah ya yang menggunakan sistem operasional syariah dengan nama Midgamer di Mesir dan juga beberapa bank embrio berada di Pakistan. Ini tahun 63-an. Nah, berkembang tahun 1973 perkembangan Midgamer yang dianggap cukup positif ini, maka tahun 1973 itu ada sidang OKI ya yang dihadiri oleh negara-negara muslim dunia ya yang kita kenal dengan Organisasi Konferensi Islam atau OKI. Salah satu rekomendasi yang paling menarik dari sidang itu adalah pertama OKI menyepakati tentang larangan bunga ya, dan yang kedua menyepakati untuk berdirinya atau merekomendasikan pendirian Bank Islam Internasional. Nah, ini saya kira langkah yang sangat luar biasa ya, sangat berani ya. Keputusan diambil oleh OKI bahwa sidang konferensi negara-negara Islam merekomendasikan untuk memberikan larangan terhadap ekonomi yang berbasis bunga, sekaligus merekomendasikan untuk berdirinya Bank Islam yang skalanya adalah skala dunia atau Bank Islam Internasional. Dan rekomendasi ini mendapat respon yang cukup positif dari beberapa negara dunia muslim di konferensi OKI itu, sehingga pada tahun 1975 sebagai tindak lanjut dari sidang OKI itu berdirilah IDB ya, Islamic Development Bank ya, sebuah lembaga atau sebuah perbankan Islam pertama di dunia yang menjadi rintisan awal bagi bank-bank kelas dunia dengan menggunakan sistem syariah. Nah, ini berdiri tahun 1975 di Jeddah ya. Nah, pada perkembangan berikutnya ternyata juga dengan berdirinya IDB di Jeddah itu kemudian mulai menyebar ya. Mulai ada upaya pendirian bank baru di beberapa negara di dunia ya. Misalnya kita lihat sejak rentang tahun 1975 ya sampai 1998 itu Bank Islam berkembang secara pesat merambah lebih ke 53 negara ya, 53 negara, dan sampai tahun 1998 itu sudah terdapat sekitar 167 bank Islam di seluruh dunia. Ini kan prestasi yang sangat luar biasa ya. Jadi rentang waktu tahun 75 sejak Jeddah menjadi pusat pendirian Bank Islam yang disebut IDB sampai 1998 menyebar ke beberapa negara dunia muslim. Bahkan tidak hanya negara dunia muslim ya, tapi juga negara-negara non-muslim mulai tertarik untuk mendirikan lembaga perbankan yang beroperasi sistem syariah. Nah, 98 ini sampai akhir 98 sudah ada sekitar 167 bank ya. Nah, perkembangan berikutnya misalnya tahun 1999 kita agak lebih cepat ya, tahun 1999 sampai di medium tahun 2004 itu luar biasa. Ada kalau sebut saya sebagai sebuah revolusi
yang sangat besar bagaimana pendirian bank syariah mulai menyebar tidak hanya di 52 negara, tapi sudah berada di sekitar 75 negara di dunia. Inilah mulai kebangkitan kembali ya kajian ekonomi Islam di dunia dengan indikatornya berdirinya perbankan syariah ya di lebih dari 75 negara di dunia. Ya misalnya saja kita lihat salah satu contoh dari 75 negara itu tahun 1973 kita melihat di Filipina ada Amanah Bank ya. Kemudian tahun 1975 juga ada di Sudan Islamic Bank of Sudan ya. Kemudian di Dubai ada Bank Islam Dunia Bank Islam Dubai tahun 1975 juga ya. Kemudian di Mesir tahun 1977 ya juga didirikan Islamic Bank of Egypt ya. Tahun 77 kita melihat di Kuwait juga berdiri apa yang kita kenal dengan Kuwait Finance House ya, ini juga salah satu perbankan. 78 kita melihat di Mesir ada Faisal Islamic Bank ya yang cukup besar. Kemudian juga di negara Eropa kita melihat ada di Luxembourg ya, itu tahun 1978 ada sebuah bank yang kita kenal dengan Islamic Finance House Luxembourg ya di Jerman ya. Kemudian tahun 1979 kita melihat ada di Bahrain juga berdiri Bahrain Islamic Bank. Tahun 79 ya, tahun yang sama di Pakistan juga berdiri Islamic Bank Pakistan. Kemudian juga di Eropa di Swiss ya, itu ternyata tahun 1980 itu sudah ada ya Faisal Finance Swiss ya. Sebuah lembaga keuangan yang berbasis di negara Eropa yaitu di Swiss ya. Kemudian juga di Siprus ya tahun 1983 kita menemukan ada Faisal of Islamic Bank Al-Ibris ya di Siprus. Dan di Malaysia kita melihat ada Bank Islam Malaysia ya. Kemudian di Turki juga tahun 84 kita melihat ada Dar Al-Mal Al-Islami yang di Turki. Begitu juga di Iran tahun 1984 yang kita kenal dengan Bank Islam Iran ya. Dan yang paling menarik dan fenomenal adalah di Saudi Arabia, satu bank yang kita kenal dengan Ar-Rajhi ya, Ar-Rajhi Bank Saudi Arabia, ini tahun 1985. Artinya cukup banyak sekali ya negara pendirian perbankan yang menyebar di seluruh dunia. Nah, bagaimana kaitannya dengan beberapa negara di Eropa misalnya atau di Asia lainnya? Ada kita lihat di Denmark sudah didirikan ya. Kemudian di Luxembourg tadi, di Kanada, di Amerika, di Inggris ya, di Switzerland, di Swiss, di Australia, di Rusia ya, di Afrika Selatan, Sri Lanka, Nigeria, Filipina, Tunisia dan seterusnya, itu sudah mulai banyak mendirikan bank-bank syariah. Artinya bahwa ketertarikan dunia untuk menjadikan Islam sebagai salah satu ideologi dalam sistem ekonomi sudah mulai sangat luar biasa. Nah, begitu juga misalnya di beberapa negara seperti di negara-negara Muslim, saya kira tidak bisa kita ragukan lagi ya, ada di Libya, ada Pakistan, ada di Abu Dhabi, ada di Irak, Jordan, Mesir, Iran, Qatar, Saudi Arabia, Yaman, Dubai, semua itu ya, Brunei, Senegal, Malaysia ya, itu berkembang ekonomi Islam ya. Bank syariah maksud saya yang didirikan sebagai salah satu jawaban terhadap berkembangnya kajian Islam pasca tahun 1975 ya, setelah IDB berkembang. Nah, kalau kita lihat misalnya satu sisi ada juga bank yang cukup besar, misalnya ada di Citibank ya, bank terbesar di Amerika itu buka unit-unit syariah pada awalnya ya. Kemudian di Eropa juga kita mengenal ada ABN AMRO ya, itu bank terbesar di Eropa juga buka 54 cabang syariah ya. Lebih dari 50 cabang syariah dibuka di ABN AMRO di Eropa. Dan begitu juga kalau kita lihat HSBC dan Standard Chartered Bank itu juga mulai membuka unit-unit syariah. Kemudian di Australia itu ada namanya ANZ Investment Mudharabah ya, juga membuka sistem lembaga keuangan syariah. Yang menarik misalnya di Amerika ya. Di Amerika itu ada sebuah lembaga perbankan yang namanya Lariba Bank ya. Lariba Bank itu mungkin kita artikan sebagai bank anti riba ya. Itu ternyata memiliki banyak cabang di beberapa kota besar di Amerika ya. Misalnya kita lihat ada di California, ada di Alaska, ada di Colorado, ada di Florida, ada di Texas ya.
ada di Oklahoma dan seterusnya, beberapa negara kota besar di Amerika mulai respon terhadap menggunakan sistem ekonomi yang berbasis syariah. Nah, dalam konteks Indonesia misalnya, Indonesia ya mungkin baru tahun 1992 ya dengan didirikannya Bank Muamalat Indonesia ya. Kemudian menyusul dari tahun 92 ini dengan embrio Bank Muamalat ini tahun 92 sampai 97 menyebar berdirinya lebih dari 80 BPRS ya. Nah, ketika tahun 97 98 terjadi krisis moneter, maka 240 bank mengalami goncang dan bank konvensional mengalami negatif spread kita lihat ya. Maka sebagian besar bank itu dilikuidasi dan seluruh bunga merugi ya, seluruh bank yang menggunakan bunga merugi dan menghentikan kredit kecuali bank syariah. Itu pada tahun 97-98 di Indonesia. Nah, pada tahun 1998 sampai 2002 ini lembaga atau sistem keuangan syariah mulai ada legitimasi ya. Ya, misalnya dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 memberi peluang kepada bank konvensional untuk menjadi syariah, maka buka cabang syariah. Ya, maka ada beberapa bank yang kemudian berdasarkan undang-undang ini membuka sistem syariah sebagai operasionalnya dalam perbankan. Itulah saya kira sepintas tentang historis perkembangan bank syariah di seluruh dunia ya. Mudah-mudahan akan menjadi wawasan tersendiri bagi kita semua tentang terjadinya sebuah akselerasi pertumbuhan perbankan di dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.